Anak-anak, Tante Sari ucapkan salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita saat ini. Anak-anak semua bangkit berdiri, tangannya dilipat, persiapkan seluruh kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan Ku ada sebab anugerah-Mu. Anak-anak bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus, kita mengangkat tangan. Anak-anak tangannya dilipat, matanya ditutup. Tirukan Tante Sari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan Yesus yang besar atas kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terbukti jikalau kami boleh beribadah kepada Engkau saat ini. Kami mau menggunakan kesempatan yang ada untuk sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan kami saat ini. Jikalau masih ada kuasa iblis yang masih mengganggu kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa, Engkau urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anak. Seperti doa Tante Sari tadi, kita mau sungguh-sungguh dalam ibadah kita ya. Supaya ibadah kita ini tidak sia-sia. Kita mengundang suasana surga, hadirat Tuhan di dalam ibadah kita saat ini. Tante Sari undang anak-anak berdiri lagi, tidak capek ya. Kita pujikan suasana surga turunlah. Tepuk tangan yang semangat ya. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Suasana surga
boleh duduk. Kalau suasana surga turun di tengah-tengah kita, maka kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera dalam ibadah ini, ya. Tidak ada yang sambil marah-marah atau sambil bosan, ngomel, tidak, ya. Tapi kita ibadah dengan sukacita. Kita akan lanjutkan pujian kita, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Terus nanti kata-kata yang bersaksi itu, bersaksi, terus ganti ibadah, ganti melayani, dan ganti menyembah. Jadi ada 4 kata ya, bersaksi, ibadah, melayani, dan menyembah. Kita urut itu ya, jangan lupa bersaksi, ibadah, melayani, dan menyembah. Yuk kita mulai, anak-anak yang sungguh-sungguh menyanyi, tepuk tangan ya. Bersaksi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ibadah, ibadah terus sampai Tuhan datang. Ibadah terus sampai Tuhan datang. Ibadah, 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 haleluya. Ibadah terus sampai Tuhan datang. Melayani, melayani terus sampai Tuhan datang. Melayani terus sampai Tuhan datang. Melayani, 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 haleluya. Melayani terus sampai Tuhan datang. Menyembah, menyembah terus sampai Tuhan datang. Menyembah terus sampai Tuhan datang. Menyembah, 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 haleluya. Menyembah terus sampai Tuhan datang. Kalau kita bisa bersaksi, ibadah, melayani, dan menyembah Tuhan, itu adalah anugerah dari Tuhan ya, seperti pujian kita di awal tadi. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, biar kita dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita akan mendengarkan pengumuman dulu sebelum firman ya. Anak-anak bisa lihat di slide, Tante Sari bacakan. Ibadah sekolah minggu masih online setiap hari Minggu jam 4 sore. Anak-anak sudah siap sebelum jam 4 sore. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca, menulis. Selanjutnya ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Ya, itu pengumumannya. Tante Sari undang anak-anak untuk berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan lagi, Ku ada sebab anugerahmu. Ku
dilipat, matanya ditutup. Persiapkan hati sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Tirukan Tante Sari berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, urapi kami, untuk kami bisa mengerti, percaya yakin, sampai praktek firman-Mu. Segala kuasa iblis yang masih mengganggu kami, roh malas, roh ngantuk, main-main, keras hati, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak boleh duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan alat tulisnya, Alkitabnya, ya. Tante Sari akan berfirman, judulnya Mahkota yang Abadi. Pertama Tante Sari minta maaf dulu ya, kalau ngomongnya mungkin agak kurang jelas. Tante Sari usahakan untuk jelas, karena kemarin habis sakit gusinya terus dijahit gitu ya, jadi agak terganggu, kurang lancar bicaranya. Mahkota yang abadi di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Anak-anak tahu mahkota ya? Mahkota kalau yang bagus, yang dipakai raja-raja itu pasti dari emas ya, bagus gitu. Terus bercahaya ya. Itu emas, mahkota yang biasa kita lihat, anak-anak pasti tahu itu ya. Nah, apa itu Tante kalau mahkota yang abadi? Kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25, terus lanjut 1 Timotius 6 ayat 12a. Tante Sari bacakan ya. Anak-anak lihat di slide atau di Alkitabnya masing-masing. 1 Korintus 9 24 sampai 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Lah, di sini ada kata-kata mahkota yang abadi. Lanjut kita akan baca dulu 1 Timotius 6 ayat 12a. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Nah, di sini Tante Sari mau menjelaskan ya, bahwa dalam mengikut Tuhan Yesus di dunia ini kita seperti sedang bertanding atau berlomba. Kalau di 1 Korintus 9 tadi dicontohkan di situ gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Jadi dalam seperti berlomba lari ya. Anak-anak pernah ya ikut lomba lari. Lari cepet-cepetan supaya sampai tujuan
siapa yang nomor 1 dapat hadiah. Nah, hadiahnya kalau di dunia ini, di sini di 1 Korintus 9, mahkota yang fana. Hadiahnya itu memperoleh mahkota yang fana. Tapi kalau pertandingan yang rohani dalam mengikut Tuhan, itu kita mendapatkan mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi dalam 1 Timotius 6, di situ dikatakan hidup yang kekal. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu tidak sia-sia ya anak-anak. Hasilnya itu hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Nah, syaratnya apa Tante? Kalau lomba bertanding itu pasti ada syaratnya. Ya toh, lari sekencang-kencangnya, ya lari secepat-cepatnya supaya dapat hadiah. Ya tadi kan harus berlari begitu rupa ya. Pokoknya harus cepet sampai tujuan itu. Tapi kalau pertandingan yang rohani itu ada persyaratannya, ada syaratnya, ada peraturannya ya. Kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 5. Tante Sari bacakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Tetapi apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya. Jadi ada peraturannya kalau olahraga itu. Di dunia aja ada peraturannya. Apalagi olahraga yang rohani, yang mengikut Tuhan ini juga ada peraturannya dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2a. Tante Sari bacakan ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sampai situ saja. Jadi peraturannya apa Tante? Ya, yang pertama adalah menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Apa itu? Pertama, beban dosa. Beban dosa itu beban dosa masa lalu. Ya, dibawa terus dosanya itu. Dari dulu mengikut Tuhan terus saja. Ya, dosanya itu masih ada terus. Padahal sudah diingatkan oleh firman, jangan berdosa. Apa contohnya? Dusta. Dari dulu dusta terus. Tidak mau ditanggalkan, tidak mau ditinggalkan, tidak mau dilepaskan. Coba anak-anak lari sambil bawa beban seperti contoh gambarnya itu. Bisa enggak lari? Lari enggak bisa, apalagi jadi juara. Pasti enggak bisa. Kalah sama temennya ya. Itu beban dosa masa lalu terus gitu, tidak mau dilepaskan. Ada juga yang kedua, dosa sekarang yang merintangi. Rintangan itu banyak ya, kalau digambar itu kayak papan gitu, dilompati. Tapi kalau ditabrak pasti jatuh. Nah, rintangan dosa itu banyak ya. Kalau lari ada batu, ada lubang, atau rintangan seperti itu yang digambar itu pasti jatuh. Kalau jatuh, tidak bisa lanjut lari, ya kalah sama temannya. Contohnya apa dosa yang merintangi itu? Dosa sekarang. Dulu tidak pernah benci sama teman. Tapi kok lihat sekarang
Waduh, temanku kok tambah pinter ya. Wah, jadi benci aku. Padahal dulu ndak pernah ya benci teman, selalu mengasihi. Sekarang benci aku. Oh, nilaiku lo kalah terus sama itu. Itu nilainya bagus terus, aku jadi benci. Lah itu tidak boleh. Itu ya beban dosa masa lalu dan dosa yang merintangi. Dulu aku nggak benci loh tante, tapi aku kok sekarang jadi benci ya. Lah itu tidak boleh ya. Itu peraturan yang pertama, Nana. Peraturan yang kedua, mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, itu tadi menanggalkan beban dosa, beban dan dosa yang begitu merintangi, mata yang tertuju kepada Yesus di dalam Ibrani 12 ya, nanti anak-anak baca ulang. Mata yang tertuju kepada Yesus. Apa itu tante? Mata yang tertuju kepada Yesus ini artinya hanya melihat Tuhan Yesus saja. Namanya saja tadi bertanding itu mengikut Tuhan Yesus. Jadi yang dilihat ya Tuhan Yesus, bukan yang lain. Ya. Apa? Yang lain itu apa? Ada dua juga ya. Yang lain itu daging. Daging dengan segala keinginan, hawa nafsu, emosi, ambisi, dan tabiatnya. Jadi daging kita ini inginnya apa? Kalau waktu ibadah gini, inginnya aku main tante. Wah, itu bukan mengikut Tuhan Yesus. Kalau mengikut Tuhan Yesus ya, tidak boleh mengikuti keinginannya. Datang ibadah dengan sungguh-sungguh, itu mengikut Tuhan Yesus. Ya, jadi kok yang pertama tadi kalau mengikut Tuhan Yesus harus meninggalkan beban dosa, terus dosa-dosa yang merintangi, itu jangan diterabas. Kalau ada lubang ya jangan sengaja masukkan kakinya, nanti jatuh, tidak. Ya, jadi mata tertuju kepada Yesus, lihat ke depan. Coba lari kalau menga-mengo, pasti jatuh. Apalagi noleh ke belakang, ya, pasti jatuh. Jadi jangan ikuti keinginan daging kita. Kalau ibadah tante ikut mama. Sekarang kan waktunya sudah bisa ya datang ibadah hari Minggu. Inginnya aku jalan-jalan. Wah, ya nggak boleh. Ya, kalau mengikut Tuhan Yesus, Tante Sari bilang tadi harus apa? Yang sungguh-sungguh. Kalau datang ibadah ke gereja ya yang sungguh-sungguh. Duduk manis sebelah mama, papanya, ikut mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Itu mengikut Tuhan Yesus. Nah, yang kedua apa? Tadi daging. Yang kedua dunia. Dunia dengan segala pengaruhnya, kesibukannya, kesukaannya, ya. Pengaruh dunia apa umpamanya? Tante, temenku loh ngajak jalan-jalan. Ya toh? Boleh jalan-jalan. Tapi kalau waktunya ibadah ya harus ibadah dulu. Nah, itu contohnya. Dunia dengan segala kesibukannya. Sibuk aku tante. Sekarang sudah mulai sekolah. Sudah ulangan. Ya, harus belajar. Jadi waktunya enggak ada buat berdoa. Enggak ada buat baca firman. Tidak boleh. Itu bukan mengikut Tuhan Yesus. Jadi kalau mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh tidak terpengaruh dengan kesibukan. Boleh belajar, tapi berdoa dulu. Ya, itu mengutamakan Tuhan Yesus, hanya melihat Tuhan Yesus. Atau dunia dengan segala kesusahannya. Susah tante aku sekarang ini. Pelajarannya sulit ya. Jadi harus
belajar terus. Ya enggak boleh kalau sampai tidak ibadah. Harus tetap ibadah dulu, baru nanti belajar. Semua itu anak-anak, kalau kita memandang kepada Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan ya, meskipun kalau habis ibadah, terus harus belajar lagi, capek. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan Yesus, tidak terasa capeknya itu. Ya, tidak terasa. Karena apa? Karena kita berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bersandar, berharap sepenuh kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Sebab tidak mampu kalau tidak tanpa Tuhan Yesus itu ya. Terus yang ketiga, peraturannya tekun dalam perlombaan. Ya, tekun, lomba. Tekun itu sesuatu yang dilakukan terus-menerus, tidak mau dihalangi oleh apapun. Jadi kalau lomba ya lari terus, meskipun capek lari terus. Kalau belum sampai finish, ya sampai garis akhir, tidak boleh berhenti di tengah jalan, anak-anak. Kalau berhenti di tengah jalan, nggak dapat hadiahnya, ya. Kalau sampai finish itu baru dapat hadiah. Nah, tekun dalam mengikut Tuhan Yesus itu tekun dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, tekun dalam penggembalaan. Jadi ibadah anak-anak seperti ini tuh tidak hanya waktu sekolah minggu. Kalau waktu anak-anak ya sekolah minggu. Nanti kalau kaum muda tante, ya ikut kaum muda. Kalau ikut kaum muda ya, sama tergembala tekun 3 macam ibadah pokok, ibadah umum, perjamuan suci, pendalaman Alkitab, perjamuan suci, dan ibadah doa. Itu tekun dilakukan. Ya, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Aku sudah sekolah minggu tante, sudah lulus SD, sudah SMP, malu aku sekolah minggu terus. Ya ikut kaum muda, jangan berhenti. Terus ikut kaum muda, ikut ibadah umum. Terus ya sampai nanti besar, sampai nanti kalau Tuhan izinkan menikah ya, sampai tua, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, tekun ibadah. Ingat itu anak-anak ya. Itu mengikut Tuhan Yesus. Jadi iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus, terus bertobat kita ya, meninggalkan dosa-dosa tadi, terus mata tertuju kepada Yesus, itu terus kita lakukan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dalam perlombaan ini. Meskipun kalau ikut lomba enak-enak ya, sambil minum-minum kopi gitu, enggak ya. Kalau ikut lomba ya terus lari terus sampai berkeringat ya, sampai capek. Ya mungkin kepanasan, kehujanan gitu ya kalau lomba. Tapi terus itu dilakukan ya anak-anak ya. Kita pun juga begitu, mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Pasti dalam tanda pengorbanan, tanda salib. Banyak rintangan, halangan yang harus kita hadapi. Baik itu sakit, penyakit, pencobaan dalam dunia ini, kesukaan dalam dunia ini, ya yang ingin menghalangi pengikutan kita kepada Tuhan Yesus. Tapi kita tidak mau dihalangi. Karena pengharapan kita sampai dalam kerajaan surga yang kekal. Ya anak-anak ya. Hasilnya itu mahkota yang abadi. Hidup kekal,
masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Nanti ya, kapan Tante? Itu nanti. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan Yesus lihat kita, anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau kerajaan surga hidup yang kekal Tuhan berikan, pasti hidup kita di dunia ini, masa depan kita, itu pasti Tuhan berikan. Kalau kerajaan surga aja Tuhan berikan, pasti yang di dunia semua Tuhan berikan kepada kita. Apa yang menjadi keinginan, kerinduan anak-anak? Tuhan, aku kepingin nanti naik kelas. Tuhan, aku kepingin nanti nilaiku bagus. Tuhan, aku ingin nanti bisa menyenangkan orang tuaku. Nah itu Tuhan berikan. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan kita. Mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh lewat perbuatan, perkataan, tingkah laku, pikiran, hati kita semuanya. Semuanya tidak ada dosa. Tidak ada dunia daging yang kita ikuti, tidak ada. Kita hanya mengikut Tuhan Yesus. Jangan nyontoh dunia ya anak-anak. Temanku tante nyontek, tak boleh. Temanku tuh tante main game terus sampai lupa waktu, tak boleh. Ya itu dunia semua. Jangan nyontoh dunia ya anak-anak ya. Mengikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Tante Sari cukupkan firman Tuhan saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tante Sari undang anak-anak berdiri, tangannya dilipat, matanya ditutup. Anak-anak berdoa di dalam hati. Tante Sari akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau Tuhan mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Secara manusia kami tidak mampu. Banyak dosa, kedagingan, keduniawian yang seringkali menghalangi, mempengaruhi pengikutan kami kepada Engkau. Namun kami mau untuk menanggalkan segala beban dosa. Mata tertuju hanya kepada Tuhan. Dan tekun dalam mengikut Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini beri kekuatan untuk mengikut Engkau sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Engkau berkati anak-anak-Mu semuanya. Engkau berkati juga orang tua kami. Berkati guru-guru kami di sekolah. Berkati guru-guru sekolah minggu. Berkati Bapak Gembala. Kami Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, kembalikan pada ibadah sekolah minggu depan. Tuhan menyertai kami bersyukur Engkau sudah menolong kami dalam ibadah ini. Engkau memberkati om, tante yang bertugas pada saat ini. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati. Kami semua Tuhan berkati. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.